Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa. sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Tentunya dengan kondisi pembelajaran daring ini. Dan tidak lupa juga Bapak ingatkan agar kita semua untuk bisa ataupun tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah untuk tentunya memutus penyebaran COVID-19 ini. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya Bapak akan mengabsen ataupun memeriksa kehadiran kalian semua dengan cara nanti Bapak akan mengirimkan link absen ke WA. Silahkan nanti kalian semua isi linknya sesuai dengan apa yang diminta. Itu sebagai bentuk absensi kita hari ini. Nah, kemudian juga semalam ataupun tadi pagi sudah Bapak sampaikan di WA itu terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Bapak sudah mengingatkan juga agar kalian menyiapkan segala keperluan untuk ketika kita pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan anak-anak semua sudah menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan ini. Selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Tentunya harapannya agar di pagi hari ini kegiatan kita atau ini ya, sebelum kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita ini mendapatkan manfaat ataupun berkah dari Yang Maha Kuasa. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak untuk memimpin doa? Ya, Pak. Oke, silakan Romi dibantu ataupun dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa agar kegiatan kita mendapatkan keberkahan. Silakan, ya, Pak. Romi. Oke, baiklah teman-teman. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Romi untuk ya, memimpin kawan-kawannya berdoa. Selanjutnya, pembelajaran akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Mudah-mudahan dengan lagu ini bisa membangkitkan semangat kita di pagi hari agar kita benar-benar siap mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan disimak dan juga didengarkan lagu Halo Halo Bandung dan juga diikuti dengan semangat ya semuanya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Nggak ada suaranya, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Bapak Halo, coba Bandung. lihat. Ibu kota. Nggak ada suaranya. Halo, suaranya, Pak. Halo Bandung. Lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang jadi hati seribu rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenang. Sudah merdeka, tidak berjumpa dengan kau.
sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Hore. Oke, terima kasih semuanya. Semoga lagu tadi menjadi pembuka untuk kegiatan kita pagi hari ini agar bisa bersemangat ya. Tentunya. Selanjutnya kita akan sebelum mulai belajar juga itu Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kita semua, kepada anak semua. Tentunya di kelas 4 kemarin kita ataupun kalian sudah pernah mempelajari tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, kira-kira masih ingatkah kalian apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 4? Silahkan, mungkin ada yang bisa bantu Bapak. Romi, Pak, tahu, Pak. Ya, Romi, silahkan. Bergerak, Pak. Ya, bergerak. Kemudian selain bergerak, ada lagi nggak kira-kira yang lain? Napas, Pak, napas. Napas. Ya, bernapas ya, pinter ya. Kemudian yang lain? Dia makan, Pak. Ya, makan. Artinya makhluk hidup juga membutuhkan makanan ya untuk bertumbuh dan kembangnya. Nah, jadi hari ini kegiatan kita akan membahas ataupun mempelajari tema 1, yaitu di subtema 1 tentang organ gerak hewan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini ataupun hari ini ya. Jadi kita ada 2 muatan pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu ada pembelajaran IPA dan juga ada bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya, mungkin anak-anak bisa lihat di tayangan HP ataupun di tayangan laptopnya. Jadi ada IPA ada 2 ya yang akan kita pelajari. Untuk kegiatan pengetahuannya nanti kalian akan Bapak minta untuk mengamati ya, kemudian nanti dianalisis ya dari gambar ataupun video tersebut akan dianalisis alat gerak pada hewan berdasarkan gambar yang sudah disajikan. Kemudian pada bahasa Indonesianya juga ada kegiatan membaca nanti ya, yang mana kegiatan ini diharapkan kalian mampu menemukan ide pokok yang tertera ataupun yang terdapat di dalam sebuah bacaan secara tepat. Nah, kemudian yang keterampilannya di situ ada juga di kegiatan menulis ya. Nanti kalian akan diminta juga mengembangkan ide pokok yang sudah disediakan menjadi sebuah paragraf yang runtut. Nah, sekarang silahkan anak-anak lihat, kalian amati gambar yang ada pada HP ataupun laptop kalian. Setelah kalian amati nanti akan Bapak tanyakan, nah kira-kira dari gambar di atas ada 3 gambar ya, kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti yang kita ketahui? Atau mungkin di rumah ada nggak yang punya kelinci? Di antara kalian semua ada nggak yang punya kelinci di rumah? Saya punya kucing, Pak. Saya pelihara kelinci. Ya. Kelinci dengan kucing itu ya hampir-hampir mirip ya. Tentunya semua hewan punya ya, pergerakannya juga sama. Nah, kira-kira kalau kucing yang ada di rumah kalian, kenapa bisa meloncat dan berlari dengan lincah ke sana kemari? Kira-kira ada apanya itu? Punya kaki, Pak. Punya kaki, Pak. Iya, punya kaki. Selain punya kaki, selain punya kaki, iya, punya tangan juga ya. Kalau kelinci tentunya ada kaki di belakang dan juga di depannya. Nah, inilah yang digunakan untuk bergerak. Nah, kemudian apakah sama antara alat gerak kaki dan tangan tadi merupakan alat gerak ya, alat gerak pada hewan. Nah, kemudian apakah sama alat gerak hewan dan juga pada manusia? Apakah sama anak-anak? Tommy mungkin bisa dijawab. Sama tidak alat gerak pada manusia dan juga hewan? Hampir sama, Pak. Hampir sama. Samanya di mana, Romi? Itu
punya kaki juga, Pak. Hewan punya kaki, manusia punya kaki, Pak. Iya. Oke, jadi ada kemiripan ya antara organ gerak pada hewan dan juga organ gerak pada manusia. Nah, Ya, jadi Pak. untuk selebihnya untuk menambah pengetahuan kalian, ini ada materi mungkin yang bisa Bapak sajikan melalui tayangan HP ataupun laptopnya. Silahkan dibaca. Ini terkait dengan organ gerak pada manusia dan juga hewan. Nah, setelah kalian baca nanti harapannya di sini kalian bisa mengidentifikasi organ gerak pada manusia dan hewan itu apa saja kira-kira. Silahkan Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca. Saya mau bacanya, Pak. Jangan lupa ya anak-anak semua, ketika kalian baca seperti yang sudah Bapak sampaikan di kemarin, itu dicatat poin-poin yang dirasa penting ya, yang berkaitan dengan alat gerak pada hewan maupun manusia ini. Oke, baik ya, Bapak rasa cukup untuk 5 menitnya. Bapak lanjutkan. Jadi alat gerak pada manusia itu ada berapa tadi anak-anak yang dari kalian pelajari tadi? Dari bacaan yang kalian temukan, ada berapa jenis ataupun ada berapa macam alat gerak pada manusia dan hewan? 2, Pak. Ya, ada 2. Apa saja kira-kira? Gerak aktif dan pasif, Pak. Ya, ada alat gerak aktif dan juga ada alat gerak Pasif. pasif. Ya, kalau yang alat gerak aktif itu contohnya apa kira-kira? Ya, silahkan mungkin bisa bantu Bapak. Mungkin kalau alat gerak aktif itu contohnya apa? Tangan, kaki. Sudah ya. Ya. Jadi alat gerak itu ada 2 macam, ada alat gerak aktif dan juga ada yang pasif. Jadi kalau yang aktif itu berupa otot ya. Nah, kenapa otot bisa dikatakan alat gerak aktif? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Ya, Pak. Ya, silakan. Karena dapat bergerak, Pak. Ototnya Ya. dapat bergerak. Kenapa tulang sebaliknya dikatakan alat gerak pasif? Karena tidak dapat melakukan gerakannya, Pak. Ya. Jadi benar ya semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yeni tadi betul. Kalau alat gerak aktif itu merupakan otot, karena dia yang dapat bergerak. Kalau tulang itu tanpa adanya otot tidak bisa melakukan gerakan. Makanya 2 alat gerak ini saling ataupun merupakan satu kesatuan pada makhluk hidup sehingga bisa bergerak. Nah, untuk selanjutnya Bapak punya tayangan video yang tentunya nanti di sini harapannya untuk lebih menambah pengetahuan kalian tentang organ gerak yang terdapat pada manusia ataupun hewan, khususnya pada hewan ya. Nah, silakan kalian amati video ini, kemudian nanti seperti biasa juga dicatat poin-poin pentingnya ataupun mungkin disesuaikan dengan catatan yang sudah kalian miliki berdasarkan teks bacaan tadi. Bapak putarkan videonya. Punya bagus, Pak. Ada kelinci.
Demikian ya tadi tayangan video yang sudah kalian lihat. Silahkan nanti dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi, kira-kira informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Ayo anak-anak, kira-kira dari tayangan video tadi, informasi apa saja yang Ya, bisa Pak. kalian dapatkan? Ya, Romi? Tadi kan tidak. Contoh dari Donasi. gerak dan otot, Pak. Oh ya, jadi contoh dari ataupun mungkin gambar alat gerak pasif dan juga aktif ya, itu otot Ya. dan tulang. Kemudian ada lagi nggak? Oke, jadi makhluk hidup ya ataupun hewan itu bisa bergerak ketika mendapatkan rangsangan ya. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang merespon, tentunya tidak akan terjadi pergerakan dengan sendirinya. Jadi makhluk hidup itu akan bergerak apabila ketika mendapatkan rangsangan. Nah, kemudian untuk berikutnya, Bapak minta berdasarkan LKPD ya yang sudah Bapak kirimkan melalui WA grup kita, itu nanti silahkan kalian isi ataupun kalian cari hewan-hewan yang ada di sekitar kalian sebanyak-banyaknya ya, minimal itu 10 jenis hewan. Kemudian kalian identifikasi organ gerak hewan tersebut dan tuliskan ataupun hasilnya buat dalam bentuk tabel seperti yang ada di LKPD ataupun di tayangan HP kalian ataupun laptop kalian. Seperti ini ya tentunya. Nah, nanti hasilnya akan dikumpulkan ataupun dipoto ya hasilnya dan dikirimkan melalui Japri ataupun jaring WA pribadi Bapak tentunya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan untuk alat gerak ataupun organ gerak hewan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti Saya, Pak. kita lanjutkan ke materi Saya yang mau berikutnya tanya, ya. Pak. Ya, silakan. Pak, hewan bisa sakit nggak kakinya, Pak? Halo, Hewan Pak. bisa maksudnya gimana ini? Ya, halo. Kakinya bisa sakit nggak? Keseleo Halo. kayak manusia, Pak. Bisa nggak? Kalau Suara seperti saya tidak keseleo ataupun patah. terdengar ya, Pak? Terdengar, Bu. Jadi kalau untuk patah tulang ataupun pada ayam misalnya ya, Oh iya. bisakah keseleo ataupun patah? Tentunya bisa ya. Ketika mendapatkan suatu perlakuan yang terlalu berlebihan, tentunya hewan juga bisa alat geraknya menjadi patah ataupun lain sebagainya. Jadi sama halnya dengan manusia ya, ketika kita mendapatkan perlakuan yang berlebihan, tentunya alat gerak kita juga bisa menjadi sakit, entah itu keseleo ataupun mungkin patah tulang dan lain-lain sebagainya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau nggak ada lagi, nah sekarang silahkan nanti ya kalian baca tag yang ada pada halaman 3, yaitu dengan judul organ gerak manusia dan hewan, ataupun mungkin tagnya ada yang sudah Bapak tampilkan tadi. Jadi di sini nanti kita akan mengidentifikasi ya ide pokok ataupun ide pengembang yang terdapat di dalam sebuah tag bacaan tersebut. Tentunya Bapak harap kalian masih ingat bagaimana ataupun apa pengertian dari ide pokok ataupun gagasan pengembang yang tentunya di kelas 4 sudah pernah dipelajari. Jadi ide pokok itu biasanya sebuah paragraf itu biasanya terdiri ataupun tersusun dari ide pokok dan juga ide pengembang ya. Kalau ide pokok itu merupakan gagasan yang menjadi pengembang sebuah paragraf. Biasanya ini bisa ditemukan untuk ide pokok itu berada di dalam kalimat utama, yang mana kalimat utamanya ada di awal ataupun di tengah ataupun di akhir ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan ide pokok, nah ini hal-hal yang perlu kalian lakukan ya. Tentunya sudah dipelajari juga di kelas 4.
Nah, sekarang kita akan berlatih ataupun mencoba ya. Ini Bapak tampilkan satu contoh paragraf yang sudah diidentifikasi kalimat utama dan juga kalimat penjelasnya. Jadi nanti kita akan bekerja ya sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan lewat WA ya, WA grup kita. Nanti silahkan nanti kalian kondisikan dengan teman-teman, berdiskusikan dengan teman-teman untuk menemukan ide pokok ataupun kalimat penjelas yang terdapat pada organ gerak bacaan organ gerak manusia dan hewan. Untuk yang paragraf pertama ini Bapak contohkan seperti ini ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak, itu merupakan ide pokok. Selain dari ini, yang lain merupakan kalimat pengembang ataupun kalimat penjelasnya, yang mana merupakan penjelas dari ide pokok tersebut. Nah, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Bapak minta nanti setelah didiskusikan terkait dengan ide pokok yang diminta sesuai dengan petunjuk di LKPD, nanti akan kalian presentasikan ataupun mungkin kalau salah satu kelompok mewakili ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin silakan didiskusikan dengan teman-teman yang sudah ditentukan. Untuk bacaan kalau memang tidak punya buku, mungkin ini bisa Bapak tampilkan melalui tayangan HP-nya ataupun laptopnya. Bapak kasih waktu ya, sebentar. Selamat langsung di bagian penutup. Kalau ada yang menemui kesulitan nanti ataupun mungkin masih belum memahami, boleh ditanyakan ya, jangan takut bertanya, karena tentunya yang namanya belajar ini ya kita harus sampai bisa lah, katakanlah seperti itu ya. Jadi jangan takut untuk bertanya. Halo Pak Ahmad, langsung bagian penutup aja Pak. Oh iya Pak. Oke. Jadi tadi berdasarkan hasil kesimpulan diskusi yang kalian lakukan tadi, kira-kira untuk ide pokok itu merupakan ide ataupun ini ya, merupakan Oke, baik anak-anak. Jadi tadi untuk kegiatan berikutnya setelah kalian berdiskusi tadi, Bapak harap kalian bisa ini sebagai tugas mandiri ataupun masing-masing ya. Kalian Bapak minta untuk mengembangkan ide pokok yang sudah ada di LKPD juga. Itu nanti ada 3 paragraf Bapak minta, tidak banyak ya. Yang mana nanti hasilnya seperti biasa juga, ini difoto dan dikirimkan ke WA pribadi ya. Dan untuk terakhir nanti mungkin setelah pembelajaran ini nanti ada semacam evaluasi yang mana linknya nanti akan Bapak bagikan lewat WA ya untuk dikerjakan. Nanti Bapak tunggu pengerjaannya sampai siang nanti lah, sampai jam 1 ya. Lewat dari jam 1 artinya tidak diterima lagi untuk pengumpulan evaluasinya. Ya Pak. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan semuanya? Tidak Pak. Ya baik, kalau nggak ada yang ditanyakan ya. Jadi kira-kira pembelajaran yang kita lakukan hari ini, apakah yang bisa kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Mungkin ada yang bisa memberikan kesan mungkin ataupun apa yang dari kegiatan yang sudah kita lakukan dari pagi tadi. Ya Pak, saya Pak. Ya Romi, silahkan. Gimana? Kita bisa tahu tentang alat gerak hewan Pak. Ya bagus. Yang lain kira-kira ada lagi nggak? Ada. Manfaat kegiatan kita Ada. hari ini. Ya. Ada gerak pasif dan aktif, Pak. Ya, jadi ada alat gerak aktif dan juga pasif ya. Oke, jadi untuk kegiatan kita hari ini
Jadi kita dengan belajar hari ini kita bisa mengetahui kalau alat gerak aktif dan pasif itu bisa dilakukan ataupun bisa bekerja secara bersama-sama ya, baik pada makhluk hidup hewan maupun manusia. Nah, untuk kegiatan di rumah nanti Bapak minta ya kalian semua mungkin dengan bimbingan orang tuanya, Bapak minta kalian amati hewan-hewan yang ada di sekitar ya, ataupun mungkin sebagai bentuk tindak lanjut dari tugas yang kita tadi ya. Nah, untuk berikutnya sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, tentunya biar lebih bermanfaat kita tutup dengan doa ya. Bapak mohon untuk Romi silakan dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Ya Pak, terima kasih Pak. Baiklah teman-teman semua, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Romi untuk memimpin kawan-kawannya yang sudah berdoa. Mudah-mudahan Ya, Pak. kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian pelajari kembali nanti setelah kegiatan belajar ini. Berikutnya, tidak lupa juga Bapak ingatkan ya untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatannya. Akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Pak Ahmad Ghali. Terima kasih ya Pak Ahmad Ghali. Mari kita beri aplaus buat Pak Ahmad Ghali. Oke Bapak Ibu, untuk menyikat waktu saya rasa Ibu Nofri silakan untuk memberikan masukan dan juga komentar. Iya, makasih. Kedengaran ya, Pak? Dengar Bu. Jelas Bu. Makasih. Baik, untuk presentasi Pak Ghali, saya memberikan komentar. Untuk hasil presentasi Pak Ghali dulu menurut saya Pak bagus, uraian materinya juga terurai sesuai dengan tujuan yang dicakup dari 3 mata pelajaran di tujuan tadi dari awal. Dan mungkin kelemahannya di sini mungkin karena jaringan tadi ya Pak, jadi presentasi Pak Ghali agak kurang lancar atau terhalang sedikit. Jadi menurut saya Pak bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nofri. Oke. Ya sama-sama Pak. Oke, terima kasih Bu Nofri. Ya Pak. Selanjutnya Ibu Anita, silakan Bu. Halo Pak, saya. Maaf putus-putus tadi. Ya Bu. Ya Ibu. Saya kah? Oh iya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Jagat. Baik, langsung saja ya. Ya Ibu Anita. Pak Ahmad Ghali, tampilannya tadi untuk Iya, kelas Ibu 5 Anita. ya Pak ya? Ya Bu. Iya, baik. Secara umum sudah baik ya. Penyampaiannya mulai dari kegiatan pembukaan, apersepsi, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sudah kelihatan. Namun ada masukan sedikit dari saya saat misalnya ini karena pembelajarannya daring, saat mengalami kendala seperti yang Bapak alami tadi, videonya tidak bisa menampilkan suara, mungkin bisa langsung diantisipasi, langsung Bapak yang menjelaskan. Oh iya Bu. Jadi tidak terhenti, tidak pasrah dengan keadaan seperti itu. Nah, jadi langsung diambil alih, kan video kan juga menjelaskan sebenarnya.
Jadi langsung saja Pak yang menjelaskan apa maksud video itu. Nah, sehingga tergambarlah apa yang dimaksud dengan isi video itu kepada peserta didik kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin lebih semangat ya dalam melakukan pembelajaran agar anak-anak juga, peserta didik ini kan tergantung gurunya. Saat gurunya begitu aktif, kemudian intonasi suara yang membuat suasana belajar menyenangkan, maka anak-anak juga akan termotivasi untuk terciptanya suasana belajar yang mengasihkan dan menyenangkan bagi anak-anak. Saya kira sih itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu Anita. Masukan dari saya, Pak Ahmad Gali ya. Ya, Pak, siap. Jadi masukan dari saya bahwa harus lebih semangat lagi memang ya Pak ya. Terus intonasi suara Pak ya, jangan datar ya. Misalkan Bapak menjelaskan, ayo anak-anak bagaimana. Jadi ada kata-kata ayo itu kan, ayo anak-anak bagaimana gitu loh. Harus ada intonasi yang menegaskan itu Pak ya. Jangan, Ya, Pak. ayo anak-anak coba jelaskan ini bagaimana. Nah itu kan nggak semangat Pak. Ini ya Pak ya. Iya, Pak. Jadi intonasi Pak ya. Mungkin dari walaupun kita daring, intonasi itu harus tetap dipertahankan ya. Bagaimana dalam 8 langkah mengajar, kalau 8 langkah mengajar kita dalam pertemuan luring itu berbeda dengan daring. Kalau daring itu bagaimana anak juga bisa nyaman ya, nyaman. Dan juga biasanya kalau ada 8 langkah mengajar itu dalam daring itu biasanya harus berkonsolidasi dengan orang tua biasanya Pak ya. Kalau misalkan anak itu masih kelas 1, 2 itu kan harus ada konsolidasi dengan orang tua. Dan untuk Pak Gali sendiri hanya di intonasi yang menurut saya ini kurang ini ya, mengena Pak ya. Oke, jadi ini Pak, mungkin sebelumnya saya ini dulu ya. Saya menyadari ya banyak kekurangan dari penampilan saya tadi, tetapi itulah yang bisa saya tampilkan dengan kondisi yang ada, dan sampai pagi tadi pun baru saya menyelesaikan revisi RPP dan tentunya tidak sempat mempelajari langkah-langkah dari RPP itu sendiri. Dan saya berharap tadinya saya itu tampilnya besok pagi Pak. Nah, jadi nggak kelabakan seperti ini. Tetapi kalau memang sudah diminta, ya konsekuensinya apapun yang terjadi, ya harus kita tampilkan lah. Karena kita di sini hanya mengikuti kegiatan. Ya. Jujur saja, semalam itu mungkin saya itu sampai kurang lebih jam 3 Pak tidurnya untuk menyelesaikan segala mulai dari set yang kurang selesai, belum selesai ya, sehingga mungkin Pak Evan salah satunya mohon bantuan saya juga dan tidak saya tanggapi karena memang tugas saya belum selesai. Nah, alhamdulillahnya sampai pagi ini tadi sebelum saya tampil selesai untuk merevisi pembelajarannya dijadikan dalam bentuk daring. Mungkin seperti itu Pak. Mohon maaf. Tapi sejauh ini udah bagus Pak ya, maksudnya dalam langkah-langkahnya itu sudah bagus. Cuma ya ini ya menarik minat dan semangat ya. Ya. Menarik minat dan semangat dan juga intonasi itu saja sih Pak ya yang kurang dari hari ini ya. Mungkin hari ini bisa diperbaiki lagi di hari-hari ke depan itu Pak ya. Insya Allah Pak. Itu. Makasih saya nggak banyak Bu Anita ya untuk masukan dan juga sarannya. Ya, sama-sama. Sama-sama Pak. Mungkin itu saja Pak Gali, saya nggak banyak-banyak ini memberikan komentar ke Bapak.